Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Mohon untuk diperhatikan. Aditya Naufal Permana, Hadir, Bu. Amar Lutfi, Hadir, yang Bu. mana ya? Oh. Aisyah, Hadir, Bu. Indah Permatasari. Hadir, Bu. Oh iya, sedikit geser ya. Ya, ya. Jayalani Wijaya. Hadir, Bu. Oh iya, Pak. Muhammad Ridwan. Hadir, Bu. Rio Aprian. Hadir, Bu. Susi Kusmiati. Hadir, Bu. Rina Ramadhani. Hadir, Bu. Winda Nurasana. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menceritakan sebuah cerita untuk kalian dan mohon untuk disimak baik-baik ya. Nah, jadi pada suatu hari ada dua orang pelajar yang memiliki sifat karakter sikap yang sangat berbeda ya, yang sangat bertolak belakang. Nah, yang pertama itu namanya Rudi. Rudi ini merupakan seorang pelajar yang sangat nakal, tapi dia kaya raya, dia mempunyai segalanya. Tapi dia malas, dia sombong, dia tidak mau belajar, dia masuk sekolah. Kemudian tugasnya saja dia selalu melihat kepada temannya. Kemudian yang kedua ada Lukman. Nah, Lukman ini merupakan seorang pelajar yang memiliki keluarga sederhana, yang pas-pasan lah bisa disebutnya seperti itu ya. Tetapi dia rajin belajar, dia sangat tekun, dia selalu mengerjakan tugas, selalu rajin ke sekolah. Kemudian dia juga sering membantu kedua orang tuanya berjualan. Dia juga sering disebut kutu-kutu di sekolahnya. Nah, Rudi ini sering sekali membuli Lukman, sering sekali mengejek ya. Iya, bahasa Spanyolnya apa? Dia membuli ya, membuli Lukman, membuli terus karena Lukman ini merupakan keluarga yang tidak berasal dari orang kaya raya. Dia selalu ditindas oleh Rudi. Rudi itu selalu bertindak seenaknya. Bahkan Rudi itu tidak segan-segan untuk mencontek tugasnya, merebut tugasnya, sering menyuruh Lukman. Mungkin karena Lukman itu terlalu baik hati, jadi Lukman selalu yang betul aja gitu sama Rudi. Suatu ketika, setelah lulus dari SMA tersebut ya, Rudi itu keluarganya mengalami kebangkrutan. Semua harta bendanya tidak ada. Bahkan mungkin yang dipunya hanya yang ada di badannya, yang hanya dipakai oleh mereka gitu. Karena apa? Karena bapaknya dengan korupsi. Jadi koruptor ya bapaknya, karena kesemuanya itu. Nah, kakaknya, adiknya, bahkan ibunya, semuanya menjadi menderita dan semuanya terluka-lantung, hidupnya itu jadi tidak jelas. Di samping itu, ternyata Lukman mengalami peningkatan ekonomi. Nah, tidak disangka-sangka setelah lulus SMA, Lukman ditawari kerja perusahaan di Jakarta. Nah, karena mungkin sudah tahu ya kualitasnya Lukman, nah jadi pihak perusahaan itu udah percaya banget ya, percaya sama Lukman itu. Nah, sehingga dia langsung diangkat jadi staff walaupun dia baru lulus SMA. Kemudian bosnya pun menawari Lukman untuk kuliah. Nah, itu lucu banget ya, baru banget kan. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian, Rudi mencari pekerjaan. Dia mencari pekerjaan di Jakarta. Kebetulan perusahaan yang akan didatangi oleh Rudi itu merupakan tempat kerjanya Lukman. Yang Lukman jadi staff di situ. Nah, jadi disangka kan targetnya akan ditutup. Kemudian Rudi pun datang ke perusahaan tersebut. Nah, tidak disangka ternyata Lukman itu udah di jabatan, ternyata sudah jadi HRD yang merekrut karyawan-karyawan baru, yang menginterview karyawan-karyawan yang akan masuk ke perusahaan tersebut ya. Kemudian ketika Rudi masuk ke ruangan itu, Rudi sangat terkejut. Kenapa Lukman bilang hati dia, kok Lukman sekarang bisa sukses, bisa jadi HRD, sedangkan saya yang mencari kerja, padahal dulu saya yang membuli dia, yang menjadikan dia, bahkan saya senang-senang terhadap dia. Kemudian Lukman pun terkejut juga. Nah, di situ Lukman merasa kasihan atas apa yang terjadi pada Rudi ya, dan juga Lukman memberikan kesempatan kepada Rudi untuk bekerja di situ karena Lukman tahu sekarang Rudi keadaan ekonominya seperti apa, dan juga Lukman percaya kalau setiap orang itu bisa berubah, apalagi ketika seseorang itu tertimpa musibah yang sangat berat, pasti ya seseorang itu bisa berpikir lah untuk merubah dirinya jauh lebih baik. Dengan kesimpulan ataupun hikmah yang kita dapat dari cerita tersebut, bahwa kehidupan itu memang berputar ya seperti roda. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita mungkin sedang berada di puncaknya, kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Hidup itu tidak selalu kita di atas, tidak selalu seperti itu, tidak selalu kita di bawah, tidak seperti itu. Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada orang lain, kita harus berbagi kepada orang lain, banyak-banyak sedekah, hilangkan sikap buruk dan hilangkan sikap buruknya. Kemudian kita juga harus rajin belajar, karena kan siapa tahu karena kita sedang belajar tekun, nah kita bisa tuh seperti kayak tadi ya kan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Maka dari itu berbuat baik pada sekarang, rajin belajar
belajar, jangan sombong, banyak sedekah ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita ibu, semoga memotivasi sekalian dan mungkin masih banyak hikmah yang bisa dimulai cerita yang tadi. Baiklah, setelah mendengarkan cerita tersebut, nah kita akan memasuki pelajaran pada hari ini. Apa ada yang tahu hari ini membahas materi apa? Ada yang tahu tidak? Nah, materi pada hari ini yaitu tentang teks eksposisi. Baik anak-anak, apakah di sini ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Silakan, ada yang tahu tidak? Masa di sini ada yang tahu? Ya, jadi teks eksposisi merupakan sebuah paragraf atau karangan yang berisi sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi terdapat struktur dan unsur kebahasaan. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Nah, yang pertama ada pernyataan pendapat. Yang pertama ada pernyataan pendapat. Atau disebut juga tesis. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan dalam pendapat. Struktur yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian pernyataan pendapat penulis tentang suatu hal atau disebut juga sebagai bagian pembuka. Nah, biasanya itu terdapat di awal teks eksposisi ya, biasanya terdapat di paragraf pertama. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan bagian yang memuat alasan penulis untuk memperkuat argumentasinya dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Yang ketiga ada penegasan ulang pendapat. Nah, penegasan ulang pendapat ini merupakan bagian penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang dibahasnya. Nah, biasanya penegasan ulang pendapat ini berada pada paragraf terakhir ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang struktur teks eksposisi? Baik, apabila sudah cukup, sudah dimengerti, ya, silakan boleh dicatat juga ya. Nah, kita akan ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan juga terdiri dari 3, sama ya seperti strukturnya itu ada 3. Ada nggak aja nih unsur kebahasaannya? Siapa tahu ada yang tahu. Ya, ada yang pertama pronomina. Yang kedua ada nomina dan verba. Yang ketiga ada konjungsi. Nah, jadi di dalam unsur kebahasaan teks eksposisi itu terdapat 3 ya, sama seperti strukturnya. Nah, yang pertama ada pronomina. Itu merupakan kata ganti. Pronomina dibagi menjadi 2. Ada pronomina persona, ada pronomina non persona. Nah, jadi pronomina persona merupakan kata ganti orang. Nah, contohnya seperti dia, kamu, beliau, mereka, kita, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk pronomina non persona merupakan kata ganti bukan orang. Nah, contohnya seperti sana, sini, terus ada juga pronomina non persona penanya. Nah, seperti bagaimana, apa, di mana, siapa, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada nomina dan verba. Apa sih nomina dan verba itu? Ada yang tahu tidak? Nah, nomina merupakan kata benda. Contohnya seperti meja, kursi, rumah, dan lain-lain. Kemudian ada verba. Verba itu apa sih? Nah, verba itu merupakan kata kerja. Seperti apa kata kerja? Iya betul, mendorong. Nah, ada yang mendorong, memukul, menarik, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Nah, konjungsi itu merupakan kata penghubung. Nah, contohnya seperti kemudian, selanjutnya, terus namun, akan tetapi, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam teks eksposisi itu juga terdapat unsur kebahasaan ya, yang 3 ini. Sekian penjelasan dari Ibu. Nah, apa ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang kurang paham gitu ya. Apabila semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah teks eksposisi. Kemudian kalian cari struktur dan juga unsur kebahasaannya di dalam teks tersebut ya. Ketua kelasnya atau boleh yang di depan ini bagikan ke teman-temannya ya. Ini silakan. Yang di belakang sudah. Seperti apa yang tadi Ibu bilang, jadi kalian mencari struktur dan juga unsur kebahasaannya ya. Nah, di dalam teks eksposisi yang Ibu beri tadi, saya strukturnya apa, kebahasaannya apa, gitu ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Silakan kerjakan. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya, sudah. Nah, sebuah katanya satu-satu nih di dalam teks tersebut. Gak usah tegang ya, jangan kesel ya. Dan silakan kepada Rio. Apa nih pernyataan pendapat
persisnya? Dalam hal ini, sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindakan kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Ya betul. Betul ya. Masih tepuk tangan dong. Berarti udah ngerti ya struktur dari teks eksposisi ya. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Nah, siapa ya? Ya, kamu yang di belakang. Indah, silakan. Argumentasinya, ya sebutkan. Ya. Argumentasinya yaitu bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Ya, betul. Ayo kasih tepuk tangan. Yang ketiga ada penegasan ulang pendapat. Mau ditunjuk atau acungkan tangan sendiri deh. Takutnya Saya tegang Bu, nih. saya. Iya, kamu silakan. Niat banget nih, kayaknya udah tahu banget ya, udah paham ya. Silakan apa? Penegasan ulang pendapat yaitu hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Iya betul, tepuk tangan lagi. Wah, nanti semuanya keren ya. Bagus-bagus. Nah, kemudian ada unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya ada pronomina, nomina, dan verba. Kemudian ada konjungsi juga. Nah, boleh? Siapa yang mau mengajukan diri? Ayo, pronomina. Siapa yang mau? Coba kamu. Pronominanya yaitu para dan beliau. Betul. Nah, itu persona apa non persona? Pronomina persona, Bu. Terus ada nomina dan verba. Atau masih ada Saya pronomina? Bu, Iya, apa kamu silakan. pronomina non persona ini Ya, dan betul, itu. betul, betul. Udah hebat-hebat yang murid itu. Nah, kemudian ada nomina dan verba. Nomina siapa nih yang mau? Nomina. Ya kamu. Cuma ada satu Bu, yaitu kayu. Iya betul. Kemudian verba siapa yang mau nih verba? Yang sebelah sini nih, masa gak ada suaranya? Verba mengatur, mendapatkan, menerima, menonton, menimpa, dan mencuri. Betul. Nah, kemudian ada yang tadi konjungsi. Konjungsi nih kata penghubung pasti ada kan di dalam teks tersebut. Ya silakan kamu. Konjungsi sebenarnya, sebagaimana, namun, bahkan, dan seringkali. Baiklah, kesimpulan pada pertemuan hari ini kita membahas tentang ya teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah paragraf atau karangan yang berisi sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, itu dia pengertiannya ya. Kemudian di dalam teks eksposisi terdapat struktur dan unsur kebahasaannya. Strukturnya terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Kemudian selain ada struktur, ada juga unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya juga ada 3. Nah, apa saja? Ya, pronomina. Lalu di dalam pronomina juga ada pronomina persona dan pronomina non persona. Yang kedua ada nomina dan verba, dan yang ketiga ada konjungsi. Baiklah, sekian materi pada hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada salah-salah kata maupun perbuatan dari Ibu dan mohon dimaafkan ya anak-anak. Kurang lebihnya ya mohon maaf lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.